Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pandemi COVID-19 tak menyurutkan pelaksanaan Bulan Bung Karno oleh DPD PDI Perjuangan Bali bersama DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kota Sebali. Bulan Bung Karno dibuka dengan peringatan Hari Lahir Pancasila yang ditandai dengan upacara bendera. Selain itu dilakukan penyerahan bantuan 30 ton beras secara simbolis di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Bali. Penyerahan bantuan beras secara simbolis dilakukan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali kepada DPC Kabupaten Kota dengan tetap menerapkan physical dan social distancing. Wayan Koster mengatakan beras yang digunakan sebagai bantuan merupakan produksi para petani di Kabupaten Tabanan dan Jembrana. Beras tersebut akan dibagikan kepada lembaga sosial seperti Panti Jompo, Panti Asuhan, penyandang disabilitas, dan lansia yang tidak produktif dalam kegiatan bakti sosial 6 Juni 2020 mendatang. Beras ini juga di-branding khusus sesuai visi pembangunan daerah Bali Nangun Satkerti Loka Bali. Beras tersebut dipastikan berkualitas dengan harga terjangkau. Pelaksana Bulan Bung Karno dimulai 1 Juni hingga 30 Juni mendatang. Wayan Koster menyatakan lebih lanjut sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo. Rangkaian Bulan Bung Karno terdiri atas Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Hari Lahir Bung Karno 6 Juni, dan wafatnya Bung Karno 21 Juni. Ini juga secara khusus dibagikan beras yang akan diberikan kepada kader-kader partai di tingkat ranting dan anak ranting dibagikan oleh DPC. Totalnya adalah 30 ton. Sumber berasnya itu adalah beras GAP dari petani yang ada di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana. Beras GAP karena baru digiling, baru di jual. Ya. Jadi kita sesuai arahan Ibu Ketua Umum adalah dalam rangka untuk mencapai kedaulatan pangan yang akan kita terus gerakan ke depan. Dan juga berasnya di branding secara khusus sesuai dengan visi pembangunan daerah yaitu Nangun Satkerti Loka Bali. Jadi berasnya ini dipastikan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau yang diberikan kepada kader-kader partai di tingkat ranting dan anak. Koster kembali menegaskan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penguatan seni dan budaya diikuti oleh para generasi muda. Menurut Wayan Koster, Bulan Bung Karno tidak hanya dilaksanakan di partai. Selaku petugas partai di eksekutif Pemprov Bali dan Kabupaten Kota, pihaknya mendorong agar pemerintah Kabupaten Kota Sebali menyelenggarakan Bulan Bung Karno. Bung Karno adalah bapak bangsa, pendiri negara, dan juga proklamator RI. Jadi sepantasnya lah Bulan Bung Karno diperingati dengan baik sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab. Khususnya berkaitan dengan kedaulatan pangan, kami laksanakan kegiatan dalam 1 bulan ini, baik di partai maupun juga selaku petugas partai di eksekutif kami di Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Bali, dan juga saya mendorong pada pemerintah Kabupaten Kota Sebali untuk menyelenggarakan Bulan Bung Karno. Karena Bung Karno adalah bapak bangsa kita, pendiri negara kita, dan juga proklamator negara kita. Jadi sepantasnya kita memperingati dengan baik sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab. Koster menambahkan selama sebulan ini berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kedaulatan pangan akan dilaksanakan sebagai perwujudan Trisakti Bung Karno. Salah satu kegiatannya adalah sosialisasi tentang pengolahan bahan pangan substitusi beras berdasarkan resep Mustika Rasa warisan Bung Karno, bekerja sama dengan Indonesia Chef Association atau ICA Bali, serta sosialisasi tentang pemanfaatan lahan kosong atau kebun sayuran rakyat. Sosialisasi dikemas secara virtual yang nanti diunggah ke media sosial. Koster menambahkan pentas seni dan seminar virtual akan digelar, serta lomba-lomba seperti lomba vlog tentang cara penanggulangan COVID-19, lomba pidato tentang Bung Karno, lomba musikalisasi puisi-puisi Bung Karno, dan lomba melukis dengan tema Bung Karno. Seluruh lomba juga memanfaatkan teknologi informasi. Di sisi lain, mantan anggota DPR RI ini mengapresiasi semua petugas partai di DPD, DPC, ranting dan anak ranting, serta di eksekutif dan legislatif yang semuanya bergotong royong dalam penanganan COVID-19. Indrawan, Bali TV.